Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya. Hari ini kita mau bahas soal gimana caranya keluar dari situasi situationship alias hubungan nggak jelas. Kamu lagi deket atau putus nyambung sama seseorang yang nggak bisa kamu lupain, tapi mereka juga nggak ngasih apa yang kamu butuhin. Orang ini udah ngambil terlalu banyak ruang di pikiran kamu, sampai rasanya susah banget buat nge-cut mereka dari hidup kamu. Walaupun kamu sadar banget kalau ini nggak sehat, biasanya hubungan kayak gini dimulai karena kamu ketemu seseorang yang bikin kamu excited banget. Mereka menarik, bikin kamu ngerasa nyambung, atau bahkan ada chemistry yang kuat. Rasanya kayak klik, ngobrol nyambung, dan semua terasa effortless. Kadang, kalau udah masuk ke tahap yang lebih intim, perasaan itu makin kuat. Tapi anehnya, pas mereka nggak ada, semuanya berubah. Kamu malah ngerasa kosong, nggak puas, dan ada semacam hangover emosional yang bikin hati kamu berat banget. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya karena kebutuhan kamu dan mereka nggak sejalan. Bisa jadi mereka cuma pengen hubungan santai, sementara kamu pengen sesuatu yang lebih serius. Atau mungkin mereka suka banget kasih perhatian sesaat, tapi hilang tiba-tiba, bikin kamu bingung. Parahnya lagi, kadang kita sendiri yang bikin situasi makin rumit karena nggak bisa berhenti ngehubungin mereka. Lama-lama, kamu jadi kayak kecanduan sama hubungan ini. Obsesi buat mikirin, mungkin suatu saat hubungan ini bakal jadi sesuatu yang lebih, bikin kamu stuck di tempat. Yang bikin situasi ini makin sulit dilepasin adalah pola yang nggak pernah berubah. Ada momen high yang bikin kamu bahagia banget, tapi juga low yang bikin kamu capek hati dan batin. Pola ini ngasih harapan palsu, dan kamu terus kejar rasa bahagia sesaat itu tanpa sadar kalau sebenarnya hubungan ini lebih mirip kecanduan daripada cinta. Dan percaya deh, kalau terus kayak gini, kamu cuma bakal makin terluka. Jadi gimana caranya lepas dari semua ini? Kamu harus berani jujur sama diri sendiri, dan sadar kalau kamu pantas dapetin cinta yang lebih baik, cinta yang bikin kamu tenang dan bahagia. Gua tahu ini nggak gampang, tapi kalau kamu mau coba langkah kecil buat mulai lepasin mereka, gue yakin pelan-pelan kamu bisa. Yuk, kita bahas ini lebih dalam, biar kamu bisa keluar dari siklus ngehe ini, dan mulai buka hati buat sesuatu yang lebih baik. Kamu pantas bahagia, dan itu dimulai dari langkah pertama ini. Oke, langkah pertama ini emang berat, asli berat, tapi penting banget. Kamu harus terima kenyataan kalau ini bukan lagi cerita cinta yang manis. Ini udah jadi kecanduan, dan jujur aja, kecanduan itu nggak sehat. Coba deh berhenti sebentar dari semua drama di kepala kamu. Jangan terus-terusan muter ulang momen-momen indah. Gimana awal kalian kenalan, betapa nyambungnya obrolan kalian, gimana mereka bisa ngerti kamu luar dalam, atau bahkan perasaan, kayaknya nggak pernah ada yang bikin aku ngerasa kayak gini sebelumnya. Semua itu, kalau dipikir-pikir, cuman bikin kamu makin terjebak di hubungan ini. Sekarang coba tarik napas dalam-dalam, terus lihat ini dari sudut pandang yang lebih jernih. Ini bukan soal cinta yang tulus, tapi soal kamu yang kecanduan sama situasi ini. Perasaan excited, harapan, kecewa, terus naik turun lagi. Itulah yang bikin kamu ketagihan. Tapi sadar nggak, itu semua lebih banyak bikin kamu sakit hati daripada bahagia. Iya kan? Kalau kamu bisa jujur sama diri sendiri dan ngakuin ini, itu langkah besar banget. Karena dari sini, kamu bisa mulai nge-build kekuatan buat keluar dari siklus yang enggak sehat ini. Jadi solusinya, mulai lawan kecanduan ini pelan-pelan. Kamu nggak harus langsung sempurna, yang penting kamu punya niat buat bebas. Ingat, ini bukan cuma soal ngelupain mereka, tapi juga soal ngerangkul diri kamu sendiri. Kamu punya hak buat bahagia, dan itu dimulai dari kamu yang bilang ke diri sendiri, cukup, aku pantas dapat yang lebih baik. Dari sini, kita bakal pelan-pelan bangun jalan buat jadi versi kamu yang lebih kuat dan lebih bebas. Next, bre. Langkah kedua, sadari harga yang kamu bayar. Sekarang, coba deh kamu pikirin baik-baik, seberapa banyak yang udah kamu korbankan gara-gara situasi ini. Mulai dari hal-hal kecil sampai yang besar. Kedamaian kamu, ketenangan pikiran, atau mungkin rasa percaya diri kamu. Bisa jadi, selama ini kamu ngerasa stuck, nggak produktif, pikiran selalu ke dia, bahkan kehilangan kesempatan buat ketemu orang baru, karena hati kamu masih keikat sama hubungan yang nggak jelas ini. Kalau kamu ingat let's say 2 atau 5 tahun terakhir aja, berapa banyak waktu yang udah kebuang percuma. Sekarang, lihat lagi apa yang masih terus kamu bayar setiap hari. Kebahagiaan di hidup kamu. Waktu yang seharusnya bisa kamu pakai buat ngejar mimpi.
Atau bahkan hubungan yang sebenarnya lebih penting kayak sama keluarga dan teman-teman kamu. Jujur aja, kamu nggak bisa jadi versi terbaik dari diri kamu kalau energi kamu terus kesedot buat mikirin orang yang nggak kasih kejelasan. Itu kayak kamu bayar mahal buat sesuatu yang nggak pernah benar-benar bikin kamu bahagia. Terus, coba bayangin apa yang bakal kamu bayar di masa depan kalau kamu terus begini. Mungkin sekarang kamu mikir, masih ada waktu, tapi coba lihat ke depan. Kalau kamu terus di situasi ini, suatu saat kamu bakal ngerasa nyesel banget. Waktu yang udah kebuang, nggak bakal balik lagi. Mungkin kamu bakal marah sama dia karena udah ngambil banyak dari hidup kamu. Tapi kenyataannya, mereka bisa pergi kapan aja, dan bahkan mungkin bahagia sama orang lain. Dan kamu masih di tempat yang sama, ngerasa kosong. Yang lebih serem, harga ini nggak berhenti di situ. Bayangin kalau kamu stuck kayak gini setahun lagi, atau bahkan 10 tahun ke depan. Jangan bilang itu nggak mungkin, karena ini sering banget terjadi. Banyak orang yang terjebak di hubungan kayak gini selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kalau udah ngomongin puluhan tahun, itu sama aja kayak kamu ngorbanin hidup kamu buat sesuatu yang nggak pernah benar-benar jadi milik kamu. Ngeri kan? Jadi, mulai sekarang sambungin diri kamu ke rasa sakit ini. Bukan cuman yang kamu rasain sekarang, tapi juga rasa sakit yang bakal terus ada kalau kamu nggak mulai berubah. Sadari betapa mahalnya harga yang udah kamu bayar, dan jangan tunggu sampai kamu kehilangan lebih banyak lagi. Ini saatnya kamu putusin lingkaran ini. Kamu punya hak buat bahagia, dan itu dimulai dengan kamu bilang ke diri sendiri, "Cukup, aku pantas dapat yang lebih baik." Oke guys, lanjut. Langkah ketiga, lihat gimana akhirnya. Oke, ini langkah penting banget. Kamu harus sadar kalau ketemu dia lagi kapan-kapan nggak pernah bikin semuanya jadi lebih baik. Coba sekarang bayangin skenario ini. Dia tiba-tiba ngechat, nanya kabar, ngajak ketemuan. Rasanya pasti seneng banget kan? Kayak, ya dia masih inget aku, dia masih peduli. Tapi, yuk kita play the tape forward. Apa yang bakal terjadi kalau kamu balas chat itu? Kalau kamu ketemu dia malam ini, pasti awalnya bahagia, ngobrol, deket lagi, mungkin sampai ada momen ngentot bareng. Tapi gimana besoknya? Pas kamu bangun dan dia tiba-tiba hilang lagi? Atau pas kamu tahu kalau dia sibuk lagi berminggu-minggu tanpa kabar, sementara kamu nungguin? Bayangin juga rasa hangover itu, kekecewaan, sakit hati, dan kekosongan yang selalu datang setelah momen bareng dia. Ingat-ingat setiap kali sebelumnya kamu ngalamin ini. Bukannya lebih baik, situasinya malah selalu sama atau bahkan lebih buruk. Kalau tujuan kamu cuma nyari kesenangan sementara, oke, mungkin ini bakal berhasil. Hanya meet up main selesai, gak ada masalah kok. Tapi kalau kamu pengen hubungan yang bikin bahagia, dicintai dan merasa aman, ya ini jelas bukan caranya. Realitanya, ini siklus yang gak ada ujungnya. Kamu seneng pas dia datang, tapi remuk pas dia pergi. Jadi, sebelum kamu bales chat dia atau ketemu dia lagi, coba play the tape forward. Bayangin gimana akhirnya. Apa kamu mau terus-terusan ngerasain hal yang sama, atau kamu udah cukup capek dan pengen sesuatu yang lebih baik? Jadi mulai sekarang sebelum kamu terjebak lagi, pikir dulu gimana hasil akhirnya. Kamu layak buat lebih dari sekadar rasa senang sesaat. Kamu layak buat hubungan yang stabil, jelas, dan bikin kamu bahagia. Jangan terus-terusan ngulang pola yang bikin kamu terluka. Play the tape forward dan bikin keputusan yang lebih baik buat diri kamu sendiri. Oke, lanjut ya. Langkah keempat, antisipasi jebakannya. Jadi gini, pas kamu mulai ngehapus jejak dia dari hidup kamu, stop ngechat dia, ngejauhin diri, atau bahkan cuma sekadar berhenti stalking akun medsosnya, hidup kamu mungkin bakal terasa flat. Gak ada lagi drama naik turun yang selama ini kamu rasain. Rasanya bisa jadi hambar, kosong, atau bahkan kayak gak ada maknanya. Nah, di momen-momen kayak gitu, bagian dari diri kamu yang nagih banget sama dia bakal muncul. Kamu bakal ngerasa pengen banget balik lagi, ngehubungin dia, cuma buat ngejar rasa nyaman yang dulu dia kasih. Pikiran kamu bakal ngarang cerita. Kamu nggak bisa hidup tanpa dia. Ini hubungan spesial banget, jangan dibuang. Kalau kamu coba sekali lagi, pasti bisa lebih baik. Atau yang paling klasik, nggak akan ada orang lain yang bisa bikin kamu ngerasa kayak gini lagi. Tapi tahu nggak? Itu semua cuma jebakan. Pikiran itu cuma cara otak kamu nge-trigger rasa nyaman instan dari hal yang sebenarnya bikin kamu sakit. Dan yang harus kamu lakuin adalah duduk di situ,
ngerasain semua rasa nggak nyaman itu, dan biarin aja. Emang sih rasanya kayak lagi dihantam ombak besar, tapi percayalah, ombak itu bakal surut. Iya, emang nggak langsung hilang, tapi setiap kali kamu berhasil ngelewatin satu gelombang, kamu bakal ngerasa lebih kuat. Pelan-pelan, kamu bakal sadar kalau ternyata bisa kok hidup tanpa dia. Bukan cuma tanpa orangnya, tapi tanpa sensasi kaos yang dia bawa ke hidup kamu. Seiring waktu, rasa sakit itu bakal pindah posisi. Dari yang awalnya selalu ada di depan, jadi cuma ada di latar belakang. Nggak bikin kamu terpuruk terus-terusan. Dan pas itu terjadi, ruang di hidup kamu bakal mulai kebuka buat hal-hal lain. Kamu bisa mulai bangun hubungan lebih dalam sama teman atau keluarga. Kamu juga bakal punya energi baru buat ketemu orang-orang baru, atau bahkan ngelakuin hal-hal yang selama ini kamu tunda. Siapa tahu, kamu malah mulai excited buat explore kemungkinan baru, termasuk peluang buat ketemu seseorang yang lebih baik. Yang menarik, semakin lama kamu ngejauh dari kecanduan ini, semakin kamu terbiasa sama ketenangan baru di hidup kamu. Nggak ada lagi drama, nggak ada lagi rasa nggak aman. Yang ada cuma rasa tenang, damai, dan nyaman dengan diri kamu sendiri. Dan kamu tahu apa? Rasa tenang ini bisa jadi kecanduan baru kamu. Tapi kali ini kecanduan yang sehat. Kamu mulai lebih menghargai ketenangan ini dibanding semua kekacauan yang dulu dia bawa. Oh, dan buat kamu yang ngerasa susah banget ngelawan dorongan buat ngechat atau balik lagi, nggak ada salahnya cari dukungan. Temuin teman yang bisa jadi tempat kamu cerita pas kamu lagi lemah. Pas kamu pengen banget ngehubungin dia, coba chat atau telepon teman itu dulu. Ingat, kamu nggak sendiri. Ada banyak cara buat bikin perjalanan ini lebih ringan, dan semuanya dimulai dengan keputusan buat nggak balik ke pola lama. Nah lanjut bre. Langkah kelima, buat versi identitas baru diri kamu. Oke, ini penting banget. Identitas itu salah satu hal paling kuat yang ngebentuk cara kita hidup. Kalau kamu punya identitas tertentu, kamu bakal cenderung bertindak sesuai sama identitas itu. Nah, masalahnya, identitas lama kamu mungkin masih nempel banget sama orang itu. Kayak, aku tuh cinta banget sama dia. Atau cerita kita tuh luar biasa. Atau bahkan, dia tuh soulmate aku. Identitas kayak gitu bikin kamu terus balik lagi ke dia. Karena ya, kamu udah nganggap itu bagian dari siapa kamu. Tapi gimana kalau sekarang kamu bikin identitas versi baru kamu? Identitas yang bertentangan sama kebiasaan kamu ngejar dia terus. Misalnya, kamu bisa mulai nge-labelin diri kamu sebagai orang yang menghargai diri sendiri. Atau sebagai orang yang berani, yang sayang sama diri sendiri. Orang dengan identitas kayak gitu, gak bakal terus ngejar seseorang yang gak ngargain dia, yang cuma ngelihat dia sebagai opsi, atau yang masih main-main sama orang lain. Itu gak sejalan sama identitas baru kamu kan? Pertanyaannya, mau jadi orang kayak apa kamu ke depannya? Identitas baru apa yang mau kamu bentuk? Mungkin identitas kamu yang baru adalah orang yang berani bilang cukup buat hal-hal yang bikin sakit hati. Atau orang yang lebih fokus ngejar kebahagiaan dan ketenangan dibanding drama. Atau mungkin kamu mau jadi orang yang sibuk ngeraih mimpi-mimpi besar, sampai nggak ada waktu buat mikirin orang yang cuma bikin capek. Yang pasti, identitas baru ini harus kuat banget sampai bikin kamu nggak mungkin balik ke kebiasaan lama yang toksik. Jadi mulai sekarang pikirin siapa diri kamu yang baru, apa cerita yang mau kamu tulis untuk diri sendiri. Karena kalau kamu udah punya identitas baru yang kuat, kamu bakal ngerasa jauh lebih gampang buat ninggalin sesuatu yang nggak cocok sama visi hidup kamu ke depan. Dan percayalah, ini awal yang bagus buat kamu move on dengan gaya yang lebih keren dan penuh semangat. Oke, lanjut ya. Kita masih punya 2 lagi. Langkah yang ke-7, kasih bukti buat versi identitas baru kamu. Identitas itu bukan cuman omongan doang. Kamu harus buktiin kalau kamu benar-benar hidup sesuai sama identitas baru kamu. Misalnya, setiap kali kamu dapat chat dari orang yang selalu bikin kamu galau, kamu bilang ke diri sendiri, aku nggak bakal bales. Karena aku ini orang yang punya standar tinggi. Aku orang yang cuman kasih waktu buat mereka yang benar-benar mau investasi di aku juga. Nah, setiap kali kamu nggak bales, itu kayak ngasih bobot ke identitas versi baru kamu. Kamu lagi nunjukin ke diri sendiri kalau kamu serius sama perubahan ini. Misal nih kamu tipe orang yang mudah baper, nggak bisa nolak gitu aja karena gampang hanyut gitu aja. Jujur aja, setelah kamu iya-iya aja, itu hanya nurunin rasa pede kamu. Tapi coba deh pasang standar dan berani nolak. Percaya atau enggak, ini bisa nambah rasa percaya diri kamu. Dengan nolak itu, kamu ngebuktiin identitas baru itu. Kamu yang punya kontrol atas dirimu sendiri, dan gak gampang ngelakuin sesuatu yang bikin kamu gak nyaman.
Setiap kali kamu bertindak sesuai sama identitas baru ini, kamu makin memperkuat fondasi siapa kamu sekarang. Ada versi dulu yang mungkin sering ngalah sama situasi atau perasaan, dan ada versi sekarang yang lebih kuat, lebih tegas, dan lebih sayang sama dirinya sendiri. Nggak gampang emang kok, tapi ini penting banget. Karena yang kita bahas di sini bukan cuma soal hubungan, tapi soal kebahagiaan kamu secara keseluruhan. Dan percayalah, makin hari ini bakal makin mudah. Rasa sakit bakal pelan-pelan hilang, dan kamu bakal punya ruang buat hal-hal baru yang luar biasa di hidup kamu. Suatu hari, apa yang sekarang bikin kamu kecanduan bakal kelihatan kayak bercandaan doang dibandingkan sama hubungan nyata yang benar-benar membahagiakan. Nah, terakhir dan sebagai bonus, jauhkan diri dari semua yang bikin kamu gampang kembali. Di awal-awal proses move on, kita perlu strategi buat bikin diri kita menang dari awal. Kalau kamu masih deket sama sesuatu yang mau kamu lepasin, pasti lebih susah buat ngontrol diri. Logikanya, kamu mungkin udah tahu hubungan ini nggak sehat, dan kamu sering ngerasa sakit karena ini. Tapi bagian emosional kamu kadang suka ngeyel, cuman mikir, aku kangen, aku pengen ketemu dia. Nah, di saat-saat kayak gini, penting banget buat ngejauh dari semua yang bikin kamu gampang balik lagi. Mulai dari hal kecil. Misalnya, kamu bisa nge-hide atau buang barang-barang yang ngingetin sama dia. Mute akun media sosialnya biar kamu nggak terus-terusan ngeliat postingannya yang bikin galau. Hindari tempat atau acara yang kamu tahu bakal ada dia di sana. Kalau kamu udah cukup berani, kamu bisa kirim pesan tegas bilang kamu butuh jarak dan nggak mau dihubungi dulu. Tapi kalau itu terlalu berat, cukup berhenti ngehubungin dia dulu. Intinya, kasih jarak. Bayangin gini, setiap kali kamu ngasih ruang buat mereka, itu kayak bikin diri kamu lebih lemah. Padahal sekarang fokus kita adalah jadi lebih kuat, balik ke versi diri kamu yang lebih berdaya. Dengan kasih jarak, kamu ngasih waktu buat diri kamu pulih dan ngumpulin kekuatan. Percaya deh, nanti kalau kamu udah cukup kuat, godaan dari mereka nggak akan ngefek lagi. Tapi sekarang, langkah awalnya adalah ngejauh, bersihin jejak-jejak mereka dari hidup kamu. Baik itu barang, media sosial, atau apapun yang bikin kamu mikir balik lagi. Oke guys, sebagai penutup, kadang logika kita udah tahu kalau hubungan ini nggak sehat, tapi hati suka ngeyel, bikin kamu kangen, dan pengen balik lagi. Itu wajar banget. Tapi disinilah pentingnya kasih jarak. Jarak bukan cuma soal ngehindar, tapi juga cara buat kasih ruang ke diri kamu buat pulih, ngumpulin kekuatan, dan ngingetin kalau kamu pantas dapat yang lebih baik. Hapus, mute, atau jauhi apapun yang bikin kamu gampang ke-trigger balik ke mereka. Bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sayang sama diri kamu. Setiap langkah ngejauh itu kayak investasi ke diri kamu yang lebih kuat dan berdaya. Semakin kamu konsisten, semakin gampang buat ninggalin kebiasaan lama yang bikin sakit. Nantinya, rasa kangen itu bakal kalah sama perasaan tenang dan percaya diri yang pelan-pelan tumbuh. Ingat, kamu lagi bangun hidup baru yang lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh orang-orang yang benar-benar peduli sama kamu. Jarak hari ini adalah fondasi buat kebahagiaan kamu besok. So, itu aja buat hari ini, semoga kalian suka sehat selalu ya. Dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.